saja berdamai, karena udah terlanjur masuk bagian dari sistem kekuasaan dan oligarki yang dikatakan tadi oleh Adi Munardi, oligarki politik dan oligarki ekonomi. Ini yang merusak kita, ini yang tidak bisa kita tembus itu. Saya sudah berpikir tidak ada lagi yang bisa kita percaya ini, Bung Adi. Ya kan? Saya kadang berpikir, saya aja lah. Caranya apa? Kita bisa apa gitu loh. Nah, tadi disinggung soal revolusi. Kita harus mengedukasi diri kita, mengedukasi rakyat kita supaya menjadi cerdas. Kelas menengah itu tidak menjadi seperti yang dikatakan tadi Muhtar Lubis itu, munafik, penakut. Nggak bisa. Makanya buruh saya bilang 50 buruh saya di Jabodetabek ini, kau cetuskan itu buruh melawan. Saya bilang satu waktu kita akan buktikan, kita akan tutup Bogor tolnya, Tangerang Banteng tolnya, terus Kerawang. Terima kasih Bung Thomas. Ini biar Bung Thomas dengar, ya, aktivis dan kader Gerindra, kader petinggi Gerindra, biar dia dengar. Itu supaya apa? Supaya Prabowo itu ngegas benar gitu loh. Jangan ngegas ke Jokowi gitu loh. Karena kalau tidak, ini soal waktu saja, rakyat akan ngamuk gitu. Tadi disinggung soal medsos, ya kan? Medsos politik kita, aktivis kita itu hanya isi panggung, jadi panggung aja. Beda dengan di Mesir. Siapa itu aktivis Mesir itu yang saya berkawan dia sejak 5 tahun, yang memicu revolusi menjatuhkan Mubarak. Siapa lagi namanya? Saya lupa. Namanya Faisal siapa gitu. Faisal Nasr siapa. Saya berkawan di Facebook. Itu yang memicu revolusi. Sehingga terjadi perubahan, Mubarak diganti. Tapi sekarang kembali lagi. Karena dia bilang orang-orang yang pintar. Tapi kalau dia masuk ke politik partai, ini repot lagi Bung, karena kita tidak ada sistem pengkaderan yang jelas, ya kan, beda dengan sistem satu partai. Katakan perubahan itu apakah elit atau kelas menengah? Yang jelas yang paling bertahan itu adalah kelas menengah. Siapapun presidennya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, siapapun anggota DPR-nya, elitnya tetap kelas menengahnya tetap hidup. Nah, yang mensejahterakan penjahat-penjahat ini adalah kelas menengah, bukan elit. Jadi jangan salah, musuh utama kita itu kelas menengah. Kalau kelas menengah ini tidak berpihak kepada kapitalisme, pemilik modal, selesai itu. Kapital itu akan bergerak berdasarkan peraturan yang dibikin. Tapi karena kelas menengahnya yang memainkan peranan lebih penting daripada elitnya, ya selesai. 5 tahun paling hebat, 10 tahun paling hebat kelas elit itu. Tapi kelas menengahnya berapa tahun? 30 tahun. Setiap berganti kekuasaan itu kelas menengahnya tetap. Jadi kita nggak usah cerita elit, cerita kelas menengah inilah dulu. Tapi kalau dipikir itu siapa yang main? Elit nggak ngerti itu. Dibaca pun jangan orang dia enggak. Yang baca itu ya. kalau gitu yang tadi itu, kalau kita punya pulsa dia Pak. Nggak mau. Nambah pulsa. Iya, bisa nambah paket lu 2 tahun, 6 bulan sebelum habis paket lu itu. Birokrasi, dan kita tidak sadar sampai hari ini bahwa inilah yang sebenarnya yang tidak pernah kita minta suaranya gitu.